Kalau dari Viola sendiri, dia ngerasa tidak nyaman di depan kamera dan dia ngerasa ya udah ini kerjanya Dani. Melihat channel YouTube Kak Daniel yang berplaylistkan Journey to Love. Kak Daniel kan situ sama Kak Viola kan akhirnya baru muncul nih setelah sekian lama. Bahkan ini banyak yang mempertanyakan kenapa baru sekarang dan kenapa pas bertepatan 10 tahun pernikahan gitu baru dipublisnya. So, thank you Mbak Anissa. Jadi di masa pandemi ini, I think a lot of things change ya. Banyak banget yang berubah gitu. Dan ketika gue bikin channel YouTube Daniel Mananta Network, si Daniel Tetangga Kamu itu adalah sebuah acara di mana gue pengen memberikan harapan atau semangat kepada orang-orang yang nonton gitu melalui cerita-cerita hidupnya para public figure. Nah, pada saat yang sama, gue juga banyak mendengar pernikahan-pernikahan di sekitar gue itu banyak yang struggling gara-gara suami itu mungkin lagi menghadapi kondisi yang sangat sulit, jadi dia harus di rumah, udah stres, habis itu akhirnya karena stres tersebut dia mulai gontok-gontokan sama istri gitu misalnya, atau bahkan sama anak-anaknya. Nah, gue banyak baca buku sebenarnya soal pernikahan, dan gue sendiri juga ngerasa pernikahan gue itu sempat ada di posisi gontok-gontokan tadi gitu, sempat nggak mulus lah. Dan ketika itu akhirnya kita komit, kita membaca buku-buku, kita ngikutan seminar untuk pernikahan, kita dengerin podcast soal pernikahan, dan akhirnya kita ngerasa ketika kita udah tahu banyak nih value-value atau nilai-nilai yang kita punya, kayaknya egois banget. Ya udah, pernikahan gue berhasil, good luck ya sama kalian ya, egois banget gitu. Jadi kita ngerasa ini kayak sebuah misi dari gue sama Viola yang tadinya emang gue nggak pengen. Kalau dari gue pengen banget memisahkan antara kehidupan personal dan kehidupan profesional. Dari Viola, dia tidak nyaman untuk berada di depan kamera. Tapi karena kita mempunyai sebuah yang jauh lebih besar daripada ego kita masing-masing atau misi kita ini jadi jauh lebih besar daripada kita idealisme kita. Akhirnya kita memutuskan tahun lalu di masa pandemi, di saat yang susah, kita mulai mengekspos pernikahan kita untuk bisa memberikan nilai-nilai pernikahan yang saat ini orang pun juga, mungkin banyak yang nggak ngerti juga gitu. Ya nikah aja. Padahal banyak sekali nilai-nilai yang kita pelajarin yang menyelamatkan pernikahan kita gitu. Dan akhirnya dari situ kita pikir, kalau misalnya kita cuma ngomongin soal pernikahan dan nilai-nilainya saja, yang ada kita terlalu kayak ngeguruin, ngekuliahin, atau bahkan mengkhotbahkan gitu kan. Dan itu kan gak ada orang yang suka ya, kayak gila nih berdua sotoy banget gitu. Jadi kita bikin acara si Journey to Love ini, di mana isinya memang nilai-nilai pernikahan tapi dibalut dengan entertainment gitu. So that's the whole reason. Kita pengen banget dan yang impact-nya yang terjadi adalah gue sama Viola akhirnya kita bukan kayak berjuang untuk ego kita. Yang terjadi adalah kita nggak berjuang untuk ego kita, tapi kita jadi berjuang untuk misi kita. Gue sama Viola jadi tim untuk
menceritakan si marriage value ini gitu. Akhirnya kita bukan berperang melawan satu sama yang lain, tapi kita berperang melawan kondisi pernikahan yang tidak sehat yang disebabkan oleh pandemi melalui si journey to love ini gitu. So I think itu sih yang akhirnya kenapa ada ide ini gitu, Mbak Anissa. Oke, tapi alasan Kak Viola sendiri mungkin tidak mau terekspos di depan kamera seperti apa. Bahkan ada komentar-komentar di channel YouTube-nya Kak Daniel yang mengatakan akhirnya dipublikasikan juga, akhirnya ini ditunggu-tunggu gitu loh. Iya, kenapa alasan Kak Viola sendiri mungkin tidak mau terpublikasikan gitu di depan kamera? Tadi kan Kak Daniel juga mengatakan bahwa sebenarnya nggak mau juga Malu. mempublikasikan masalah pribadi dan juga profesional gitu. Tapi justru malahan banyak yang komentar di channel YouTube Kak Daniel ya, ini ditunggu-tunggu gitu loh. I think malu aja sih, dia kayak nggak nyaman. Nggak semua orang nyaman nih di depan kamera. Saya nggak tahu ya sama Mbak Anissa sendiri gitu. Kalau misalnya Mbak Anissa nyaman atau enggak di depan kamera. Tapi kalau dari Viola sendiri dia ngerasa tidak nyaman di depan kamera dan dia ngerasa ya udah ini kerjanya Daniel, dialah yang muncul di depan kamera lebih banyak nggak apa-apa. Tapi banyak orang yang tidak nyaman dan risih kalau misalnya berada di depan kamera, gugup nggak tahu mau ngomong apa. Nggak semua orang gitu kayak diciptakan untuk menjadi content creator. Oke, 10 tahun pernikahan ya Kak Daniel ya? Artinya kan sudah melewati banyak sekali nih rintangan-rintangan dalam rumah tangga. Mungkin ada hal yang terberat, apa sih Kak kalau boleh tahu yang Kak Daniel sama Kak Viola pernah hadapi gitu? Em, Hal terberat menurut gue, wow, banyak yang berat. Tapi yang terberat adalah memaafkan kebodohan-kebodohan gue di awal-awal pernikahan ketika, gini nih, ketika kita menandatangani surat pernikahan, bukan artinya kita otomatis menjadi seorang suami. Yes, secara status kita suami. Tapi secara mental, kita bukan seorang suami. Secara mental, gue masih merasa sebagai seorang pacar. Mentalnya masih mental pacar. Yang kalau misalnya mental pacar tuh, kalau misalnya nanti kita nggak cocok, ya putus aja. Gitu. Mental pacar tuh, gue masih bebas. Gue pengen clubbing kemana-mana. Gue pengen party sama temen-temen gue. Prioritas gue mungkin bukan istri gue. Tapi prioritas gue itu masih gue. Karena gue masih mempunyai mental pacar. Nah, dan ego gue masih sangat tinggi banget. Karena sebagai seorang pacar mungkin egonya emang tinggi gitu kan. Tapi ketika makin kesini, ketika gue menyadari bahwa, wow, ternyata seorang suami itu harus bukan mengambil untuk mementingkan ego kita, tapi justru lebih memberi dan melayani. Dan seorang suami itu memprioritaskan istrinya, bukan orang-orang lain, bukan kerjaan gue bahkan. Gue tetap harus prioritasin Viola daripada kerjaan gue. Itulah seorang suami yang ideal. Dan ketika gue menyadari hal tersebut, gue akhirnya kayak apa ya, ngobrolin sama Viola kebodohan-kebodohan yang sempat gue lakuin semasa gue semasa gue udah nikah tapi gue masih menjadi pacar gitu, like gue udah nikah tapi otak gue itu masih otak pacar, belum dewasa lah. Dan di situ sih perdebatan kita, kayak banyak argumentasi yang menurut gue itu sangat berat sekali. Ada hal-hal yang Viola nggak bisa terima tentang masa lalu gue. Ada kejelekan-kejelekan atau cara berpikir gue yang menurut Viola, loh kok munculnya sekarang ketika lu udah menjadi suami gitu. Dulu pas masa pacaran kenapa belum muncul nih. Adaptasi itu terjadi di tahun kelima. Dan di tahun kelima itu jujur emang tahun terberat buat gue sama Viola.
tapi pada saat yang sama itu ngerubah pernikahan kita banget dari pernikahan yang palsu dan penuh dengan pencitraan. Yang penting kita harmonis aja. Kalau misalnya ada masalah, udahlah mendingan jangan diomongin daripada nanti berantem. Sampai akhirnya sekarang kita menikah sangat real. Ketika ada masalah, gue akan bilang sama Viola, gue komunikasikan, sorry nih gue ngerasa gak nyaman dengan apa yang barusan terjadi. Boleh nggak kita diskusiin ini? Kenapa gue ngerasa gak nyaman soal ini? Dan itu menjadi membuat kita berdua berada di pernikahan yang sangat real banget. Mungkin apa ya? Mungkin nggak seindah yang dibayangkan orang, tapi jauh lebih bahagia. Gimana ya bilangnya? Jauh lebih real, lebih otentik. Gitu sih Mbak Anissa. Ya, artinya Kak Daniel 10 tahun pernikahan sudah saling mengetahui satu sama lain nggak sih mengenai karakter sesungguhnya? Kan katanya kita sebenarnya mau berapa lama pun pernikahan, kita tetap mungkin ada karakter-karakter yang masih tersembunyi lah dalam pasangan. Kita selama ini Kita gitu. dia nggak perhatikan, ternyata budaya tersebut mulai mengganggu pernikahan kita. Ketika kepahitan-kepahitan atau kesakitan di masa kecil gue itu menumbuhkan sebuah insecurity, dan insecurity itu malah menyakitkan istri gue, Viola. Banyak banget, dan itu perlu adaptasi banget. Sekarang ini Viola, ini contoh aja ya, pernah gue ngerasa insecure tentang sesuatu, dan gue udah mulai menyerang Viola karena gue takut, dan Viola ngelihat ke mata gue, dia bilang, Daniel, gue bukan nyokap lo, gue nggak akan pernah memperlakukan lo seperti itu. Dan itu ternyata kesakitan sama kepahitan yang nyokap gue pernah lakuin ke gue ketika gue masih kecil, itu gue pikir Viola sedang melakukan hal tersebut. Dan akhirnya ketika dia ngomong seperti itu, ada sebuah beban yang ngilang. Dan gue ngerasa secure, gue ngerasa nyaman, gitu, comforted. Dan ternyata bener, kenapa gue menyerang dia, itu karena ada rasa ketakutan di dalam diri gue, karena gue pernah disakitin sama nyokap gue waktu gue kecil oleh kata-kata apa gitu misalnya. Oke, Kak. Kak, bener nggak nih Kak, pernah nggak berani pulang ke rumah karena cincin kawin hilang? Yang itu sebenarnya agak lebay. Terus Jadi respon Kak Viola sendiri sebenarnya bagaimana gitu? karena itu clickbait-nya lumayan pinter sih. Emang bener apa yang gue ngomongin, tapi di clickbait-nya jadi seperti itu, dan menurut gue gila, ini orang smart juga deh. So, yang terjadi adalah gue di MNC Media juga, di Global TV. Saat itu gue lagi menghadiri Nickelodeon Kids Choice Award, dan di situ kan ada slime gitu ya. Kalau Nickelodeon Kids Choice Award tuh yang ada slime yang warna hijau itu gitu, licin banget. Nah, itu mereka ada satu pool kayak kolamnya isinya slime semua. Dan gue inget banget, gue didorong sama salah satu temen gue juga gitu, bro, gila-gilaan gitu. Pas gue didorong, gue seru-seru aja, wah rasa lu bla 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 bla. Tapi pas gue naik ke atas, gue baru sadar karena saking licinnya, cincin nikah gue hilang dan masuk ke slime. Dan yang terjadi adalah ketika setelah acara itu selesai, gue nyariin cincin nikah itu sampai jam 3 pagi kali, sampai air kolamnya itu dikuras. Habis itu gue cariin banget, sampai akhirnya gue baru pulang ke rumah, which is pagi banget setelah itu dikuras. Tapi ya bukan artinya gue jadi takut pulang ke rumah.
actually karena gue emang pengen banget balik ngedapetin balik si cincin nikah gue itu aja. Gue usaha banget sampai kalau misalnya sampai nggak ada, ya udahlah, ya udah berarti cincin nikah hilang. Ya bisa gue cetak lagi kok. Maksudnya gue bisa bikin lagi. Dan Viola sendiri juga aman banget. Dia kayak, aduh gitu ya. Oh ya udah coba cari aja. Dan ya udah gitu. Gue pulang pagi ke rumah gara-gara itu, bukan karena gue takut pulang ke rumah, which is like clickbait. Tapi akhirnya nggak ketemu ya Kak? Setelah dikurasi. Apa ketemu? Nggak. Nggak ketemu. Dan nggak ketemu, sekarang ini jadinya gue jarang sih pakai cincin nikah. Either gue takut hilang atau gimana, gue juga tahu. Tapi gue bersyukurnya sekali si Viola nggak permasalahin itu, karena banyak banget suami istri yang menuntut pasangannya untuk memakai cincin nikah. Nah, kalau again ya, gue bilang sama Viola, kenapa lu nggak nuntut gue untuk memakai cincin nikah? Viola bilang, gue percaya sama lu kok. Gue tahu dengan cincin nikah atau tanpa cincin nikah, gue tahu lu adalah milik gue dan gue adalah milik lu. So kalau misalnya sampai ada pasangan yang bermasalah karena pasangannya tidak pakai cincin nikah dan itu karena kehilangan kepercayaan, well, I think pasangan tersebut harus mulai berkomunikasi. Kenapa ada perasaan tidak percaya tersebut? Iya, Kak. Kalau dalam 10 tahun ini, siapa sih Kak yang lebih sering banyak mengalah antara Kak Danu dan Kak Viola? Wow. Mumpung Viola nggak ada di sini, gua yang lebih sering mengalah. I think ya, gue nggak tahu sih. Kayak I think Viola jauh lebih sering mengalah daripada gue. I think itulah sebuah pernikahan gitu. Kita sebisa mungkin sebisa mungkin apa ya, kayak sebisa mungkin kalau misalnya ini adalah sebuah kompetisi gitu ya, siapa yang lebih sering mengalah kalau itu sebuah kompetisi, sebisa mungkin kita akan lebih sering membuat pasangan kita menang daripada kita. Jadi kalau dalam hal ini gue pengen Viola yang jauh lebih sering mengalah. Oke, terakhir nih Kak. Di Journey to Love nanti mungkin akan ada ini nggak sih, kayak semacam ilustrasi awal-awal Kak Daniel dan Kak Viola gitu, perkenalannya seperti apa gitu kan, tuh orang kan banyak juga nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba pas terekspos sudah menikah yang tadi Kak Daniel bilang gitu. Atau mungkin ceritakan sedikit kita awal-awal ketemu sama Kak Viola pada saat itu seperti apa dan di mana. Maksudnya ilustrasi itu jadi kayak di Kayak reenact reka ulang lah mungkin awal-awal perkenalan. kita sewa aktor Cina sama aktor bule gitu ya, jadi kayak ya. Daniel ketika masih muda gitu, dan habis itu Viola ketika masih muda. Iya. I don't know. Like I think itu kita bicarakan banget dan kita sering ngobrolin. Tapi menurut gue sih kita nggak se intens itu untuk mereka ulang, karena gue ngerasa ya apa ya, masih banyak lah orang-orang yang pernikahannya itu lebih keren daripada kita yang mungkin bisa difilmkan gitu. Kalau dari gue, pertama kita ketemu itu kita ketemunya di klub di Jakarta. Dia lagi magang di sebuah perusahaan dan gue sebenarnya sih ini cerita pendeknya, maksudnya cerita cepatnya. Sebenarnya sih dia yang ribetnya itu dia dari Malaysia, dia datang ke Jakarta karena dia lagi belajar bahasa. Jadi dia ke Jakarta, kebetulan itu dia lagi ulang tahun di situ, dan abis itu ada temennya bilang, ini ada klub nih, kayaknya
lu kalau misalnya masuk lewat belakang, lewat sini, lewat lift ini, lu bakal masuknya gratis gitu. Karena itu lagi ada pembukaan sebuah klub. Dan gue sendiri juga datang sebagai tamu karena gue diundang untuk pembukaan klub ini gitu. Jadi gue sendiri sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana banget sama clubbing, tapi saat itu gue datang sebagai tamu undangan aja. Ya udah, ketemulah sama Viola, dan habis itu nggak berapa lama Viola balik ke Malaysia, dan gue ya udah kita get in touch with Facebook. Nah, berapa bulan kemudian dia datang balik ke Jakarta untuk magang, dan ketika dia magang dia melihat siapa ya temen yang gue punya di Indonesia. Wih, masih ada nih orang nih. Siapa nih orang di Facebook nih, masih ada nih. Dia location Indonesia. Ya udah, akhirnya kita ngobrol lagi, kita dinner, dan ya udah, dan dari situ akhirnya mulai pacaran sampai sekarang ini, nikah dan punya 2 anak. Oke. Kak, terakhir banget nih Kak, poin-poin penting dalam sebuah pernikahan menurut Kak Daniel seperti apa? Apa aja sih? Sebelum menikah, kita semua itu punya yang namanya impian, cita-cita, harapan. Setelah kita menikah, impian, cita-cita, sama harapan tersebut kita hibahkan ke pasangan kita, sehingga itu menjadi sebuah ekspektasi di mana kita expect kebahagiaan kita atau cita-cita, impian, dan harapan kita terpenuhi itu karena pasangan kita. Dan itu adalah pernikahan yang sangat egois, dan udah pasti secara ekspektasi lu nggak akan bisa mendapatkan itu dari pasangan lu. Lu ketika lu mempunyai ekspektasi terhadap pasangan, kan seharusnya pernikahan tuh seperti ini, lu masakin gue. Kan seharusnya pernikahan itu lu yang cuci piring, bukan gue. Kan pernikahan itu seharusnya lu yang nyariin duit. Harusnya lu di rumah, gue yang kerja. Harusnya itu adalah sebuah ekspektasi yang mungkin yang kita lihat dari sekeliling kita atau bahkan orang tua kita sendiri. Atau budaya-budaya yang kita grow up in gitu. Tapi ini bukan cuman dari Jerman sama Pluit gitu. gitu ya. Tapi ini maksudnya bahkan dari Pluit sama Pondok Indah aja mungkin beda gitu, atau mungkin dari Ambon sama Batak, dari Papua sama Lampung gitu misalnya, dari Jawa sama Kalimantan, itu pun juga udah beda banget. Jadi pada akhirnya kita nggak boleh menaruh ekspektasi tersebut di pasangan kita, tapi kita sekarang harus mikirnya bagaimana gua sebagai seorang suami atau sebagai seorang pasangan ataupun seorang istri gitu ya misalnya ya, bagaimana gue sebagai seorang suami bisa melayani sehingga istri gue itu menjadi lebih mature dan lebih dekat dengan Tuhan, lebih mature, lebih bisa mencapai impian, cita-cita, dan harapannya dia, bukan gue, dia, dan apa yang setiap hari gue harus lakuin supaya gue bisa melakukan semua itu. Gitu. Karena pada intinya nih, Viola tidak utang apa-apa sama gue. Ngerti ya? Yeah. Viola nggak ngutang apa-apa sama gue. Jadi gue nggak bisa menaruh ekspektasi di dia. Iya, iya. Gue kerja mati-matian karena gue hutang segalanya untuk Viola. You know, apapun yang gue kerjain, yes, itu karena bentuk syukur gue dan bentuk rasa terima kasih gue karena Viola telah melahirkan 2 anak yang gak akan pernah gue bisa beli dengan uang sekalipun di dunia ini. Yeah. You know, contohnya kayak Viola sendiri sudah mengorbankan kayak dia say goodbye sama keluarganya untuk tinggal di Indonesia dan membuat sebuah
home sama gue di Indonesia, itu adalah sesuatu yang gak akan pernah bisa gue bayar. Jadi gue ngutang segalanya untuk Viola, sehingga gue gak lagi naruh ekspektasi di Viola, tapi gue sebisa mungkin melayani sebaik-baiknya gue ke Viola. Dan mudah-mudahan Viola mikir hal yang sama ya.